Yang pertama memang kita sudah target untuk bonus plus sebagai juara Liga 2 setelah lolos Liga 1 ya. Yang tentunya menjadi kado spesial untuk masyarakat Papua dan masyarakat Vietnam khususnya. Karena memang tujuan saya membangun sepak bola di tanah Papua tidak lain untuk menggantikan posisi tim Papua di Liga 1 yang saat ini vakum. Sehingga PSBS sebagai jawaban pasca Persipura turun ke Liga 2 dan hari ini kita bisa menunjukkan konsistensi bahwa tim Papua sudah siap untuk bersaing lagi di Liga 1. Dan kita berdoa mudah-mudahan konsistensi kita untuk membangun kekuatan tim sepak bola Papua, mudah-mudahan kita bisa menciptakan sejarah lagi PSBS bisa juara Liga 1. Itu target kita ke depan. Pak Men itu kan baru musim pertama di PSBS Pak ya, tapi langsung sukses kayak gini. Kuncinya apa Pak? Kuncinya bagaimana membangun komunikasi tim yang kondusif ya, sehingga itu akan diterapkan juga melalui permainan yang mereka terapkan di dalam organisasi permainan yang bagus, egonya mereka turunkan ya, kepentingan tim yang dikedepankan dengan target dan tujuan utama kita untuk bagaimana membawa PSBS juara Liga 1 ke juara Liga 2 dan lolos promosi ke Liga 1. Nah itu tujuan utama kita, sehingga saya coba membangun komunikasi yang bagus dengan pemain, dengan tim pelatih, dengan manajemen ya, karena tujuan utama saya belajar dari suksesnya Argentina di Piala Dunia. Pada saat saya kunjungan ke Argentina, saya lihat bahwa persiapan tim Argentina untuk masuk ke Piala Dunia itu tidak terlepas pada komunikasi yang baik antara manajemen, pelatih, dan pemain semua. Ketika kita bisa menjadi satu teamwork yang baik, itu akan menjadi kunci sukses kita bersama. Karena kemenangan dan kesuksesan kita tidak terlepas daripada kerja keras, kerja bersama kita untuk menuju sukses kita di tim bola sebagai. Saya tuntut mereka untuk target bahwa setiap game kita harus menang, setiap game minimal kita draw, tapi target utama kita bisa kita capai karena pikirannya tenang dulu, hatinya bersih, tujuan kita capai. Nah itulah yang saya coba membangun di PSBS Biak, walaupun saya tahu karakteristik pemain di PSBS juga beda-beda, ada naturalisasi dengan sifatnya juga yang berbeda-beda, kemudian ada pemain lokal, terus ada senior, ada junior, dan karakter mereka yang berbeda-beda, tapi saya mencoba untuk membangun kekompakan tim dengan strategi komunikasi yang saya ciptakan di dalam PSBS. Nah itulah yang menjadi modal utama kita untuk bagaimana bisa mengantarkan PSBS sampai hari ini bisa menjadi juara Liga 2 dan bisa lolos promosi Liga 1. Pak, Liga 1 ini lebih berat dari Liga 2 Pak ya? Komposisi tim ini bagaimana Pak? Nah, saya pikir tentunya nanti kita lakukan rotasi. Nanti kita perkuat di beberapa lini yang masih kurang ya. Saya yakin seperti sekarang pun tim PSBS juga masih ada kekurangan. Kita selain playmaker, kita belum punya playmaker yang bagus, kita juga belum punya bek kanan yang bagus, tapi ke depan kita akan perbaiki dan kita rotasi pemain lagi. Tentunya mungkin kita akan menambah pemain asing untuk memperkuat tim PSBS. Kekurangan pasti ada pemain PSBS yang dilirik oleh gimana cara. Ya saya pikir bisa tanyakan ke mereka saja, karena saya yakin dan percaya bahwa selama saya masih tangani PSBS pasti mereka nyaman untuk bermain, karena segala sesuatu selalu saya kedepankan transparansi buat mereka, jadi tidak ada hal yang tersembunyi ya, semua transparan, dan saya mungkin salah satu manajer yang gratis tidak pernah dibayar pun saya mau bangun sepak bola baik di Persipura kemarin maupun di PSBS. Saya lakukan semua dengan tulus karena kecintaan saya dan hobi saya terhadap sepak bola, dan saya ingin untuk suatu saat sepak bola Indonesia harus lebih maju dan kita bisa mendorong sportivitas tim, tapi juga supporter ya. Kemudian kita juga bisa mendorong profesional perangkat yang memimpin pertandingan dari game ke game, sehingga suatu saat sepak bola kita bukan saja kita bisa bersaing di Piala Asia, tapi saya ingin untuk suatu saat mimpi kita bisa lolos ke Piala Dunia. Mungkin lagi kan mungkin manajemen sudah ancang-ancang, apakah mungkin menikmati dulu euforia menang dulu atau? Ya saya pikir siapapun pelatihnya, tapi saya tetap akan meminta pertimbangan dari Coach Regi untuk mencari pelatih kepala yang bisa berkolaborasi dengan dia. Karena walaupun bagaimana, saya tidak bisa meninggalkan pejuang-pejuang saya yang sudah berjuang membuat ini dari Liga 2 untuk satu musim ke depan. Mungkin nanti musim berikut baru saya rotasi. Pemain dengan pelatih mungkin bisa saya lakukan, tapi untuk musim
musim ini ke depan saya tetap akan bikin penghargaan kepada mereka yang sudah mengangkat PSBS ke Liga 1 supaya jangan sampai saya jadi orang yang pada datang juga gitu. Saya tetap pakai tenaga mereka, entah saya mau posisikan mereka di mana, tetap saya akan pakai mereka untuk satu musim ke depan kita bisa bermain di Liga 1. Tentunya saya pikir pelatih, kalau dari pikiran saya, pelatih mau siapapun, yang penting materi pemain saya bagus. Nah ini yang saya ciptakan di PSBS dia. Siapapun pelatihnya, yang penting materi pemain bagus, ditambah strategi pelatih dan materi latihan yang cukup bagus, pasti pemain akan tampil all out dan siap. Tentunya yang paling utama adalah kunci sukses kita adalah manajemen yang sehat, transparansi, konsisten, komitmen, tujuan kita akan tercapai. Oh, untuk kandang mungkin sudah ada bocoran bakal berkandang di mana sih kan? Yang jelas pasti kita sementara kalau tidak bermain di Biak pasti kita bermain di Jayapura. Kita bermain di Jayapura, tapi kita akan memilih 2 home base, satu home base di Jayapura. Segera dapat evaluasi, kemudian kita akan pemanggilan tim. Dan mungkin untuk Liga 1 kita tidak akan terlalu banyak istirahat. Mungkin saya pastikan bahwa di awal bulan depan kita sudah akan mulai menyusun lagi perangkat tim, kemudian kita persiapan untuk PC dan lain-lain untuk masuk ke Liga 1. Karena tentunya Liga 1 kita akan berusaha juga, dan kita bukan siapa-siapa tapi kita akan berusaha untuk konsisten bisa juara Liga 1 lagi. Berarti musim pertama langsung target juara gitu Bang? Ya, saya pikir kita akan target untuk bagaimana bisa juara Liga 1 juga. Karena walaupun kita sebagai pendatang baru, tapi kita akan konsisten. Untuk stadion tadi kan menyebut Jayapura dan Jakarta, mungkin bisa dispesifikkan Pak, Jayapuranya di mana? Di Jayapura kan ada 3 alternatif stadion. Ada Barnabas Sowe, ada Lukas NMB, ada Papua Bangkit, sama ada Stadion Mandala. Nanti kita akan lihat mana yang bisa lolos verifikasi. Jadi setelah itu kita pakai. Jakarta tentunya ada beberapa stadion yang sudah masuk di kita, ya mungkin salah satu stadion di Bekasi ya. Pak, mungkin bisa terkait Ya kalau saya itu kan hal yang wajar ya, namanya supporter fanatik. Jangankan mereka di sini, kalau main di Jayapura juga kan, kalau Persipura kalah juga pasti timnya dilemparin sama supporter fanatik kita begitu. Jadi saya pikir supporter fanatik di mana-mana pasti kecewa kalau tim mainnya jelek gitu. Tapi saya pikir ke depan bukan masalah supporternya yang saya soroti, tapi panpelnya harus ekstra memberikan pengamanan itu yang lebih dipertebal lagi. Kalau kemarin saya lihat pengamanan tidak dipertebal, sehingga mereka tidak bisa mengimbangi kekuatan massa yang hadir. Apalagi pertandingan final itu harus benar-benar memberikan jaminan keamanan yang maksimal terhadap tim tamu, tapi juga para supporter, para tamu yang datang harus diberikan jaminan keamanan, termasuk kedua tim yang bertanding. Jadi saya lihat kemarin karena keamanannya yang tidak dipertebal, akhirnya terjadi kecolongan. Karena kemarin saya ketemui di lapangan cuman level Kapolsek aja di situ. Kalau main di dia, kita Kapolres sama Dandim pun juga kita suruh amankan di lapangan. Jadi saya pikir sebenarnya kemarin murni itu kesalahan panpel, sehingga spontanitas dari pihak supporter itu bisa melakukan manuver yang berlebihan.